Zulhijjah ini Allah muliakan. Kita awali isi perbuatan yang mulia. Apa di antaranya? Puasa sunnah itu mulai 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. 9 hari puasa sunnah kita 9 Zulhijjah ini. Ibnu Abbas berkata begini, 1 Zulhijjah udah lewat ya. Itu merupakan hari di mana Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Adam itu berarti membuah larangan Allah 1 Zulhijjah. Di mana kan sama istrinya Siti Hawa 1 Zulhijjah itu. Padahal dia kata-kata apa, hai Adam, jangan makan, yang petik buah ini. Hai Siti Hawa, jangan makan buah ini. Dipetik sama Adam, dimakan Siti Hawa. Dikatakan bahwa Adam itu metik buah kurdi pada jam 11 siang. Asal sudah Allah terima tobatnya itu. Ini apa artinya? Kita kan cucu Nabi Adam. Kalau kita punya salah, contoh Nabi Adam, dosa yang dibawa nginep kira-kira begitu. Kadang kita dosa kita bermalam-malam, bahkan mungkin berbulan-bulan tadi saja, enggak istighfar pada Allah. Contohnya Adam itu yang merupakan kaki kita bersama, punya dosa pada Allah itu yang enggak bawa nginep. Tapi sesuai Hijjah dikatakan, Man shoma dzalika al-yawm, siapa yang puasa 1 Zulhijjah, ghafarallahu kullu dzambin, mampuni semua dosanya itu. Kullu dzambin, tiap dosa. Dosa apa? Dosa mata, dosa telinga, dosa yang lain juga ampuni. Jadi kita berpuasa tanggal 1 Zulhijjah, insyaallah ibu sekalian tahun depan masih ada mudah-mudahan. 2 Zulhijjah Allah itu mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ibu sekalian, karena putus asa dan ada umat yang gak mau ibadah kepada Allah, ditinggal umatnya itu. Bagi Nabi Yunus sedang istirahat di pinggir sungai, pinggir laut itu. Akhirnya kata Allah, Ya Hud, kul Yunus, makan ke Yunus itu. Dicaplok sama ikan ini tanggal 2 Zulhijjah. Man shoma dzalika al-yawm, siapa puasa 2 Zulhijjah. Kamu abad puasa natan dan musilah torfatai, pahalanya ibadah setahun sekejap pun gak berdosa sama sekali. Setahun beribadah pada Allah sekejap pun berdosa kepada Allah itu. Ini bukan dosa yang gampang buat kita. Sehari saja kita ingin gak punya dosa, susah itu. Setahun gak punya dosa sama sekali. Betapa mulianya orang tersebut. Kita kadang-kadang pengen sehari gak berbuat dosa, pagi-pagi udah berbuat dosa. Ngomel sama pembantu, ya akhirnya dari lisan kita dosanya. Itu yang kita puasa 2 Zulhijjah. Ini kan bagian pahala setahun ibadah. Lam yaksilah torfatai. 3 Zulhijjah berdiri hari sekarang ini, di mana Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Zakaria pengen punya anak, dipelihara Siti Maryam. Tiap hari selalu ada saja makanan surga yang disampaikan, dikirim kepada Siti Maryam. Para ibu sekalian, buat Allah nggak ada yang susah, kun fayakun. Zakaria sudah tua, istri juga sudah tua, hamil istrinya ini. Tanggal 3 Zulhijjah, Man shoma dzalika al-yawm, puasa 3 Zulhijjah. Istajabah Allah, mengabulkan semua doa-doanya.
Kita banyak doa pada Allah, minta apapun Allah berikan pada kita, hartanya kecil dari Allah itu. Jangan nanya emas 1 kilo, 1 gunung kita minta emas kepada Allah, Allah berikan emas 1 gunung buat kita, kecil dari Allah itu. Kita banyak punya kehendak, kita banyak punya keinginan. Mari puasa kita 3 Zulhijjah. Kemudian mari sekalian doa yang banyak Allah Subhanahu wa taala alamnya itu insyaallah. 4 Zulhijjah besok, 4 Zulhijjah Wulida Isa alaihi salam. Isa lahir tanggal 4 Zulhijjah. Man shoma dzalika al-yaum, yang puasa 4 Zulhijjah, nafallahu al-usra wal faqr. Allah jauhkan dari sifat kesusahan dan sifat kemiskinan. Enggak susah hidupnya, enggak miskin dengan dia berpuasa 4 Zulhijjah ini. Insya Allah mulai besok itu ya, yang mau tentunya karena hanya sunnah saja hukumnya itu. Apa katanya puasa? Kok nyatanya tetap aja miskin juga, yang penting kaya hati. Apa artinya uangnya banyak kalau hatinya enggak kaya? Insya Allah buat kita mempunyai harta sederhana tapi hatinya yang kaya, ini kita harapkan. Puasa tanggal berapa? 4 Zulhijjah. 5 Zulhijjah Wulida Musa alaihi salam. Musa lahir tanggal 4 Zulhijjah. Man shoma dzalika al-yaum, siapa puasa 5 Zulhijjah, nafallahu an-nifaq. Apa itu? Kalau bersifat kemunafikan. Sifat kemunafikan itu banyak kita miliki orang-orang perempuan. Ribah, kunjungkan orang, banyakkan kita orang perempuan ketimbang orang laki-laki. Belum lagi dosa-dosa yang lain-lainnya kemunafikan itu. Jangan bilang munafik itu lebih enteng ketimbang kafir, sama saja. Bahkan Allah katakan sebuah ayat, innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Justru orang kafir itu nerakanya paling bawah. Kenapa? Dia ngerti mengenai rahasia kita orang Islam itu. Satu agama dengan kita, sholatnya sama, pakaiannya sama, nabinya sama, Al-Qurannya sama. Ini bukan rahasia kita orang perempuan, orang Islam itu sama yang lainnya. Itu orang munafik. Boleh jadi Allah berikan pada mereka itu siksaan asfal minan nar, rendah di neraka bagi orang kafir. Neraka paling bawah dikatakan. Dan nanti kita puasa besok 5 Zulhijjah akan mencapai sifat kemunafikan kita. 6 Zulhijjah. 6 Zulhijjah itu Fatahallahu binabihi al-khair. Fatahallahu binabihi al-khair. Allah buka pintu kebaikan kepada Rasulullah itu. Man shoma dzalika al-yaum, saya puasa tanggal 6 Zulhijjah, nazalallahu birrahmati warahmah. Bapanda dan padang rahmah dan padang rahmah, kasih sayang kepada hambanya yang puasa tanggal 6 Zulhijjah itu. Nazalallahu pandang satu-satu. Alhamdulillah ibu sekalian, pengajian kita hari ini tahu ilmunya sekarang, atau ingat ibu sekalian yang dulu kita mungkin pernah pelajari. Puasa besok tanggal Zulhijjah, kata Allah, rahmat aku akan berikan pada orang ini. Satu-satu dipandang kita oleh Allah, kasih rahmat Allah ini, hujan rahmat mudah-mudahan. Karena para ibu yang kata bahagia bukan karena harta. Banyak orang kaya yang bahagia, banyak orang yang punya ilmu tinggi gak bahagia, pangkat tinggi gak bahagia. Kenapa? Karena kita rahmat Allah pada mereka itu. Maka kita minta bukannya kekayaan, rahmat Allah kita minta pada Allah. Dan kita puasa 7 Zulhijjah yang Allah berikan pada kita itu. 8 Zulhijjah yaumut tarwiyah. Ya. 7 Zulhijjah ibu sekalian,
Aghlaqallahu abwaaba jahannam. Sebenarnya Allah tutup pintu neraka jahanam. Aghlaqallahu abwaaba jahannam. Maka dikatakan orang yang mungkin sekarang di alam barzakh tempatnya di neraka, maksudnya ibu korban kita dikasih kebebasan dari siksaan neraka ini. Sedang Allah tutup pintu neraka pada tanggal 7 Zulhijjah. Man shoma dzalikal yaum, yang puasa tanggal 7 Zulhijjah, aghlaqallahu thalathina baban minal usri. Wa Allah thalathina baban minal yusri. Allah tutup 30 pintu al-usr kesulitan. Allah buka 30 pintu al-yusr kemudahan. Dalam hidup kita al-usr susah, atau yang kedua al-yusr mudah. Kita minta bukan al-usr, bukan lain, kita minta al-yusr. Al-yusr, bukan kita yusra, kemudahan itu. Jangan tersiarkan 30 pintu kita nggak mau apa saja kita catat. Kemudian 30 pintu, 10 pintu saja, 10 saja kita catat. Masalahnya sudah susah kita. Yang pertama jauhkan sakit ya, kedua jauhkan musibah, tiga jauhkan yang lain. Ibu sekalian 5 sampai 10 udah banyak kata kita. 11 bingung kita. Ini bukan hanya 10, 30 pintu kita nggak kehendaki Allah akan tutup. Berikutnya Allah buka 30 pintu kebaikan al-yusra. Catat lagi sekarang, pengen apa kita 30 pintu kebaikan, pengen sehat catat. Sehat, panjang umur, lebih murah, semuanya catat itu ya. 10 saja udah banyak. 30 mungkin kita berkata kagak sampai. Itu janji Allah pada kita. Di mana Allah berikan kepada orang yang puasa tanggal 7 Zulhijjah itu. Aghlaqallahu thalathina baban minal usri wa fatahallahu thalathina baban minal yusri. Dan Zulhijjah yang tarwiyah, mimpinya Ibrahim, putranya Nabi Ismail. Para ibu sekalian, Ibrahim ingin punya anak, punya dzurriyyah, melanjutkan perjuangannya. Akhirnya minta izin kepada Siti Sarah buat menikah dengan perempuan lain. Dinikahkan oleh Siti Sarah, Siti Hajar. Dikala itu dikatakan perempuan yang paling jelek Siti Hajar itu, hitamnya, jadi hitam baju kita pakai hitamnya itu, sampai hitam di Siti Hajar itu. Tapi karena Ibrahim pengen punya keturunan, diterima Siti Hajar sebagai istrinya itu. Akhirnya punya anak Ismail namanya. Para ibu sekalian, tapi anak Nabi Ismail, ingat dia dan Siti Sarah, istri tuanya itu. Di mana ada Siti Sarah? Adanya di Palestina, adanya itu. Pulang ke Palestina. Siapa? Ibrahim. 12 tahun bersama-sama Siti Sarah. Sementara Siti Hajar di Mekah sama anaknya Ismail. Para ibu sekalian, ketika Ismail sedang nangis kan kehausan, langsung kata Allah kepada Jibril, Jibril tolong tuh Siti Hajar itu. Datang Jibril, kata Jibril, Hajar, geduk-gedukkan nih kaki kamu di tanah ini. Ibu sekalian, digedukkan tanah tadi dengan kaki Siti Hajar, manjurlah air zam-zam itu. Ya, air zam-zam itu. Itu dibantu oleh malaikat Jibril. Nah, para ibu sekalian, akhirnya setelah 12 tahun dan Siti Sarah kembali lagi ke mana? Ke Mekah. Jadi istrinya Siti Hajar dan Ismail putra pertamanya itu. Mimpilah Ibrahim menjadi putranya Nabi Ismail. Begitu sampai oleh Ibrahim kepada Ismail, Ismail tidak mengatakan tidak. If'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang dikatakan Ibrahim. Hei bapak,
Para ibu sekalian, akhirnya disiapkanlah buat menyembelih Ismail. Digantilah oleh Allah dengan seekor kibas, seekor kambing. Itu cerita singkat yang gitu ya. Para ibu sekalian, selesai akhirnya gak menyembelih putranya Nabi Ismail, maka akhirnya perintah Allah kepada Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah itu. Ketika bangunan Ka'bah tadi di atas daripada kepala Ibrahim, maka pakai tanda yang sekarang terpatok Ibrahim. Itu bukan makom berarti kuburan, bukan. Tangga ketika Ibrahim itu membangun Ka'bah itu. Bersama siapa? Nabi Ismail. Para ibu sekalian, itu langsung kata Allah kepada mereka Jibril lagi. Jibril, inzil, turunlah kamu dari langit, bantulah dua yang sedang bangun Ka'bah itu. Siapa? Ibrahim sama Ismail. Di para ibu sekalian, kalau kita cerita mengenai malaikat Jibril itu ketika di Mekah 4 kali turun Jibril itu bersama Rasulullah, 3 bersama Rasulullah, 1 bersama Nabi Adam. Belum ada apa-apa sama sekali di Mekah itu. Akhirnya langsung kata Allah dan Jibril bawa nih bata, letakkan di tempat ini, kata Allah. Ditaruh ke batu di tempat itu yang akhir sekarang punya Ka'bah itu. Itu satu batu yang pertama oleh Allah diperintahkan Jibril untuk menancap batu tersebut tempat itu. Karena di Ka'bah itu Baitul Atiq. Itu yang pertama. Baru yang kedua, Jibril turun kapan? Ketika ibu sekalian membantu Siti Hajar. Yang ketiga kapan? Waktu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Keempat kapan? Ketika Jibril itu turun waktu Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Jabal Nur, ya, Jabal Nur. Dalam surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini artinya Jibril turun 4 kali ke Mekah. Selama 10 tahun Rasulullah di Madinah, wahyu terus turun ke Rasulullah. Maka yang paling banyak Jibril ketemu sama Nabi di Madinah. Ini mungkin buat kita yang pernah ke Masjid Nabawi. Itu ada babu Jibril. Ada babu Jibril di Nabawi itu. Pintu Jibril. Di mana sumnya di babi Jibril. Ini pelajaran anak-anak gitu ya. Anak santri bisa begitu. Kenapa dinamakan bab Jibril? Kenapa? Karena itu tempat keluar masuknya Jibril. Kita menyampaikan wahyu kepada Rasulullah selama 10 tahun. Paling banyak Jibril turun ke bumi di Madinah. Berikutnya mungkin kita ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa dari Al-Qudus. Di masjid tersebut ada satu ruangan. Ketika saya ke sana itu ada satu ruangan. Itu masih ada dulu. Satu kursi. Kursi apa itu? Tangga ketika Rasulullah akan kasih Rasul Muntah. Bersama-sama siapa? Malaikat Jibril. Ini mungkin sekedar itu ya. Kalau saya mengenai Jibril tadi, alhamdulillah. Berapa tempat yang pernah Jibril turun, kita pernah menyaksikannya. Yang mudah-mudahan itu mudah-mudahan. Kalau kita ke depan kita nggak tahu ya siapa Allah berikan kesempatan kepada kita kembali tahu. Nanti semuanya amin ya rabbal. Kembali pada masalah ibu sekalian, 8 Zulhijjah yang mengetahui mimpinya Ibrahim putranya Nabi Ismail. 9 Zulhijjah Yaum Arafah. Man shoma dzalika al-yaum. Siapa yang puasa tanggal 8 Zulhijjah tidak ada tahu panahnya hanya Allah.
Saking besarnya pahala puasa. Kalau Zulhijjah itu yang tahu besar pahalanya hanya Allah, kan nggak tahu berapa besar pahalanya. La ya'lamu illallah. Makanya kalau kita begini, kalau puasa Zulhijjah itu hanya buat orang yang pernah haji saja. Pernah haji puasa. Kalau belum pernah haji nggak puasa. Jangan diikutin yang begitu. Disunahkan bukan buat yang pernah haji saja. Yang nggak pernah haji pun disunahkan berpuasa kita untuk mendapat pahala yang besar tersebut. 8 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, Yaum Arafah, hari Arafah, di mana orang yang pergi haji sedang wukuf di padang Arafah. Man shoma dzalika al-yaum, siapa yang puasa tanggal 9 Zulhijjah, penebus dosa sampai balik 2 tahun. Yang telah lalu kita kerjakan, diambil dosa kita. Tahun depan kita berbuat dosa pasti sudah ampunin dosa kita dari sekarang kita puasa 9 Zulhijjah. Tahun depan kita nggak tahu masih ada atau tidak. Wallahu a'lam. Andai kata masih ada, pasti banyak dosa kita. Dijamin Allah untuk menebus dosa kita, untuk menghapus dosa kita ini. Dan kita puasa 9 Zulhijjah, insya Allah. Saya katakan tadi, mari kita awali Zulhijjah ini dan tepat sunnah tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah besok. Yang gak puasa siapa? Ini Arafah gak puasa. Kalau kita yang dari Arafah sunnah kita berpuasa. Wahai ibu sekalian, Arafah itu mempunyai 3 maziyah, 3 keistimewaan Arafah itu. Pertama, Yaum Ikmaliddin. Yaum Ikmaliddin, hari sempurnanya agama kita. Ketika Rasulullah melaksanakan haji al-wada, haji terakhir, Nabi itu hanya sekali. Terakhir kenapa? Habis haji 3 bulan kemudian, 82 hari dikatakan Allah jemput, Allah panggil hari taatnya. Ketika haji wada, tengah-tengah habis khutbah haji di Arafah, turun ayat Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka kan hari ini ikmaluddin, sempurnanya agama kita. Tanggal 9 Zulhijjah sudah gak ada lagi tambahan-tambah, gak dikurangi, gak ditambah. Sempurna agama kamu hari ini Muhammad. Tanggal 9 Zulhijjah dikatakan Yaum Ikmaliddin, agama sempurna. Sudah ditambah lagi perintah Allah, hukum sudah selesai semuanya itu. Yang kedua, Yaumul Aidi ahli Arafah. Yaumul Aidi ahli Arafah, hari lebarannya orang Arafah. Orang Arafah itu enggak puasa hari lebaran mereka. Nah, kalau kita kapan puasa, kapan lebarannya? 10 Zulhijjah. Kalau mereka lebarannya tanggal 9 Zulhijjah, yang mulai di ahli Arafah, hari lebaran bagi orang yang di Arafah. Maziyah yang ketiga dari ibadah Arafah itu Yaum al-Buka'i wal Khusyu'i. Yaum al-Buka'i wal Khusyu'i, hari menangis Arafah itu. Buat mereka hari menangis, buang dosa di Arafah. Kita juga belum bisa hari Arafah kita menangis. Tanya dia masing-masing, punya dosa kita? Tangisin dosa kita. Wal khusyu'i, di hari Arafah itu tundukkan hati kita. Jangan lagi kita bawa hati kita yang sedikit agak ke atas. Siapapun orangnya, jangan sombong dan angkat. Jangan sombong dengan ilmu. Jangan sombong dan beribadah yang rajin. Jangan sombong dan pangkat yang tinggi. Setelah Arafah banyak yang nangis, tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang di Arafah, sedang wukuf, dan kita pun di rumah kita diperintahkan semacam itu. Mudah-mudahan para ibu ya, mukadimah pelayan kita hari ini sedikit kita mendapatkan tambahan, terutama mungkin untuk kita berpuasa pada hari
mati mulai besok sampai 9 sore, tapi ini hanya sunnah. Yang mau silakan, yang tidak apa-apa. Jangan pula berkata, wa aina dari mana dari kitab apa yang mereka kita berkuasa. Paling sekarang pasti ada dasarnya, sampaikan itu. Kita memuji Allah Ta'ala, baca Alhamdulillah. Begitu bangun tidur, kita baca doa bangun tidur. Apa doanya? Doa bangun tidur apa? Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah wa salamun ala ibadil mustafa. Banyak yang baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat bagi hamba Allah yang Ia pilih. Para ibu sekalian, Allah berikan pada orang yang Ia pilih. Yang bagaimana itu? Orang yang banyak baca hamdah. Alhamdulillah. Kenapa kalau kita baca hamdah kita? Alhamdulillah, itu kan latihan mati. Latihan mati. Bangun kita, andai kata umpama latihan mati keterusan, bisa kita hidup lagi? Tidak bisa. Alhamdulillah, latihan mati menjadi mati itu yang latihan saja. Setelah itu ucap hamdalah tadi itu terus akan bawa kita salam keselamatan kita sampai tidur lagi. Dan kita baca tadi hamdalah ketika bangun tidur, salam keselamatan pada hamba Allah yang Ia pilih. Kenapa? Kan baca alhamdulillah. Kita makan, perut kita kenyang, baca lagi alhamdulillah amana wasafana wa inna muslimin. Apa yang kita makan memberikan keselamatan di perut kita. Pokoknya baca hamdalah, salamun, memberikan keselamatan pada kita semua. Sesuai apa yang kita hamdalah tadi itu. Apakah bangun tidur, apakah kita makan, atau kita apa saja itu. Yang penting baca alhamdulillah, itu yang pertama. Wa qala ta'ala wa qul alhamdulillazi sayuriikum ayati. Alhamdulillah berbarkan akan ayat-ayatnya. Para ibu sekalian, memberikan pada kita ini ayat Al-Quran. Kamu baca, kamu pelajari, kamu amalkan, kamu ucapkan alhamdulillah. Kita banyak baca tafsir, kita banyak dengar tafsir, tapi tidak ada hamdalah yang kita ucapkan. Maka ilmu tadi kurang manfaat kepada kita. Allah nampakkan ayat Allah pada kita, baca alhamdulillah. Ini ayat Allah diberikan pada kita, keagungannya itu, dan baca hamdalah ketika kita membaca ayat Al-Quran itu alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa qala ta'ala wa qul alhamdulillahi lam yattakhidh walada. Satu jawaban kepada orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Siapa anaknya Allah itu? Nabi Isa, kata mereka. Kita kata alhamdulillah. Kita tidak percaya Isa Allah. Karena Allah nggak mungkin punya anak. Alhamdulillah. Kuat iman kita. Kenapa? Karena kita lagi ketika baca ayat ini kita yakin Allah itu nggak punya anak. Kalau kita kata Isa Allah, itu kata siapa? Orang agama Nasrani, orang alhamdulillah. Kalau tidak punya anak, kita kata wawadah. Itu yang ketiga. Hamdalah yang. Pada hamdalah yang pertama, keselamatan memberikan kepada kita. Hamdalah yang kedua, ayat Al-Quran yang kita baca bermanfaat buat kita. Hamdalah yang ketiga, iman kita semakin kuat. Kenapa? Karena kita gak yakin apa yang dikatakan Isa Allah itu. Bukan kita gak yakin, kita gak percaya sama sekali bahwa Isa Allah.
Maka Allah lantas walada, Allah nggak punya anak. Yang keempat, wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri la azidannakum. Tadi banyak baca hamdah, syukur pada Allah, la in syakartum la azidannakum. Ayat ini sering kita mendengar dan sering dibahas. La in syakartum la azidannakum. Syukur pada Allah, minimal baca hamdah. Cara syukur Allah itu ada 3 caranya. Yang paling enteng bila lisan, alhamdulillah, enteng sekali. Kalau ibu saya tanya sekarang, ucap hamdalah sama masak capek mana? Capek masak. Tapi kenapa orang kok masak mau? Orang perempuannya ucap hamdalah terasa berat. Pelajaran buat kita. Asyukur bil lisan. Yang kedua, asyukur bil arkan atau bil jawarih, sama al arkan atau al jawarih. Syukur anggota tubuh kita. Bersyukur kita, mata kita pakai buat apa? Baca Al-Quran, alhamdulillah. Kita syukur dengan telinga kita pakai buat apa? Pakai buat ngaji, alhamdulillah. Ini bil jawarih. Anggota tubuh kita syukuri dengan hamdah tadi. Alhamdulillah, sudah umur 75 tahun umur saya. Sekarang masuk 76 tahun. Masih mendengar telinga alhamdulillah. Itu yang harus kita ucapkan. Jangan bersabar gak sehat telinganya, bangga sehat matanya, bangga sehat kakinya bisa jalan jangan itu. Alhamdulillah yang kita ucapkan. Yang ketiga, asyukur bil qalbi. Syukur dengan hati. Dan cara apa? Bitawadu. Semakin tawadu kita, semakin banyak kenikmatan Allah berikan pada kita, semakin tawadu kita. Tidak sombong. Tadi saya sama anak-anak santri, pesan saya banyak. Apa di antaranya? Bahwa sifat az-zuhdu wa tawadu, sifat sederhana, kesederhanaan yang kita miliki. Wa tawadu, jangan sombong. Orang akan merasa tertarik pada orang yang sederhana dalam segala-galanya. Sederhana rumahnya, sederhana kendaraannya, sederhana pakaiannya, dan at-tawadu, tidak sombong dia. Apapun yang ada pada dirinya. Ini saya kira bukan buat mereka saja, kita pun begitu banyak punya sifat az-zuhdu wa tawadu, asyukur bil qalbi. Syukur dengan apa kita dan hati kita. Lain syakartum la azidannakum. Syukur sama syakur itu ada bedanya. Mal farqu baina syukuri wa syakuri. Kalau syukur, mensyukur nikmat Allah, namanya syukur. Kalau syakur, mensyukuri baik nikmat buat nikmat. Dan karena sehat, alhamdulillah. Sakit juga, alhamdulillah. Namanya syakur namanya. Kita biasa kalau sehat, jarang syukur, alhamdulillah. Lagi sehat lupa. Lagi sakit, ada baca hamdalah. Sakit, alhamdulillah ada. Kalau orang yang selalu syukur pada Allah, nikmati wa ni'mah, dan nikmat dan nikmat syukur pada Allah, itu namanya syakur namanya. Punya uang, alhamdulillah. Gak punya uang, alhamdulillah. Itu namanya syakur. Tapi kalau syukur banyak, insya Allah dibanding dengan syakur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dengan syakur sedikit. Jarak buat ucap hamdalah kalau nikmat bencana diberikan kepadanya. Banyak yang syukur pada Allah. Banyak kafartum inna alabi rasani. Jauhkan sifat kufur. Jauhkan sifat kufur. Karena sifat kufur siksaku sangat berat pada mereka. Pengulangan Pak Ustaz, saya kena pelajaran kita.
Kufur itu ada macam-macam. Satu, kufur inkar. Kufur inkar. Kufur inkar. Siapa itu? Orang yang percaya adanya Allah. Kufur inkar namanya. Orang kafir, kufur inkar mereka. Kan tidak percaya adanya Allah. Kufur inkar. Ada anak kita mungkin bukan kufur inkar, orang itu hanya penyakitnya yang kufur inkar. Anak kita percaya adanya Allah, percaya, tapi enggak percaya kekuasaan Allah. Saya kaya bukan dari Allah. Saya tinggi pangkat jabatan bukan dari Allah. Itu namanya penyakit kufur inkar. Betul dia orang Islam. Anak kita apa lagi? Alhamdulillah kalau punya penyakit kufur inkar, hanya sayangnya mengingkari perintah Allah. Kufur inkar namanya. Enggak percaya kekuasaan Allah. Saya sebegini karena saya bilang karena Allah. Ini banyak anak-anak zaman sekarang. Ilmunya tinggi, kenapa penyakit kufur apa tadi? Inkar. Itu yang pertama. Yang kedua, kufur juhud. Jahat. Kufur juhud. Itu kufurnya siapa? Iblis. Iblis adalah orang yang kufur juhud. Ketika Allah perintahkan kepada iblis sujud kepada Adam, kata iblis tidak. Saya dari apa dibuat? Dari api. Adam dari apa? Dari tanah. Api dan tanah, muliaan api. Saya tidak masuk sama Adam. Itu adalah kufurnya iblis. Nah kalau kita sekarang, orang kita, anak kita mungkin bukan kufur iblis. Kita hanya kufur juhud tadi, membangkang perintah Allah. Suruh puasa, nggak mau. Ada kan gitu? Orang Islam suruh puasa nggak mau, ada nggak? Suruh sholat nggak mau, ada nggak? Itu namanya kena penyakit kufur juhud. Karena membangkang perintah Allah. Nauzubillah. Yang ketiga, kufur inad. Ain, bukan inad, bukan ain, inad. Apa inad itu? Orang yang keras kepala, yang merasa paling benar. Kufur inad. Itu kufurnya siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi, orang yang kufur inad, karena merasa dia yang paling benar. Sisi Trump itu kufur inad itu. Tahu Trump? Presiden mana? Amerika. Itu orang kufur inad. Kalau Trump orang kufur inad. Kalau anak kita nggak kufur inad orangnya, tapi penyakit kufur inad kena pada anak kita karena merasa dialah yang paling benar, yang lain semuanya salah. Kiai, apa sih kiai zaman sekarang bedanya? Saya ini sudah profesor, kira-kira begitu ya. Dia bangga dengan kemampuan ilmiahnya. Kemudian ketika seorang guru menyampaikan pelajaran agama, dia tak terima. Itu namanya kena penyakit kufur inad. Orang yang merasa paling benar, membanggakan orang yang merasa paling benar, yang merasa selalu di atas segala-galanya, itu keras kepala. Yang keempat, kufrun nifaq. Kena kita ini kufrun nifaq lagi. Ya bagaimana itu kufrun nifaq itu? Idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa. Nah mungkin kita nggak munafik, kata kita hanya punya penyakit munafik. Kita nggak menjadi orang munafik, kita hanya kena penyakit munafik. Suka bohong kita, suka bohong, sering. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji nggak menepati janji, suka. Itu namanya kena penyakit munafik. Kita nggak munafik. Kenapa munafik? Kata-kata nafaq. Orang munafik itu hatinya berlobang. Kalau kita sekarang punya lobang di belakang buang-buang sampah masih ada artinya dipakai buat yang lain-lain. Tapi kalau lobangnya bukan di belakang rumah, di mana lobangnya? Lobangnya di hati kita. Maka akhirnya terus
lubang hati masuk segala sifat yang gak baik, sifat dengki masuk ke lubang hati, sifat ghadab masuk ke lubang hati, sifat ujub masuk ke lubang hati. Semua sifat yang gak baik penuh dalam hatinya, itu lubangnya. Dan menjadi akhirnya orang tadi menjadi munafik. Kenapa penyakit menafikkan? Maka lubang hati tutup dan apa? Iman tingkatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kufur asyir. Banyak juga kena pada kita. Kufur asyir. Yang bagaimana itu? Orang yang gak pernah berterima kasih kepada orang tua dan kepada suami, tanggung jawabnya tentunya. Ketika orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya, anak tidak terima kasih kepada orang tua, kewajiban orang tua. Ketika suami memberikan sesuatu uang belanja kepada istri, tidak terima kasih kepada suami, apa kata kita? Memang kewajiban suami kok. Itu namanya kita penyakit kufur asyir namanya. Kita nggak pernah terima kasih kepada tanggungan dalam kehidupan kita. Kalau pagi ada uang belanja dari suami, saya tanya, dapat uang belanja dari suami, dah bilang terima kasih. Ini kan pertanyaannya. Ya jawaban penerima masing-masing. Kasih uang belanja ini ya oleh suami, langsung berangkat kerja suami kita. Bilang sama suami, terima kasih Pak. Ada begitu? Kenapa? Karena kita kan kewajiban dia. Kenapa nggak terima kasih? Ketika seorang guru menyampaikan ilmu, terus saya belajar, apakah dia mengatakan terima kasih? Ustazah berkata begitu. Tidak, emang kewajiban guru apa aja. Ini dikatakan kufur asyir namanya. Apapun bentuk kufur tadi itu, mau kufur inka, orang kafir penyakitnya, orang kafir kufurnya, atau kufur Yahud, kufurnya iblis, inna, orang Yahudi kufurnya, atau nifaq, atau al-asyir, akan kena wal kafartum inna hadzabi rasyadi. Ancaman azab syadid bukan semua kufur lima-limanya maka diberikan kepada. Tidak mustahil mungkin kita ada di antaranya di situ itu. Paling tidak saya katakan tadi di keempat dan yang kelima paling banyak. An-nifaq wal asyir. Dalam hadisnya. Apa hadisnya yang perintahkan pada kita banyak baca hamdalah alhamdulillah syukurillah. Wa rawaina fi Abi Dawud wa Ibnu Majah ila akhirih. Ala sahih Muslim rahimahullah Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin la dawfihi bilhamdulillah bahwa akbar. Suatu perbuatan yang baik dan baca hamdalah bahwa akbar akan putus rahmat Allah. Jadi kalau kita sesuatu kita mulai dan baca alhamdulillah. Contohnya pada waktu kita ngajar hamdalah kita ucapkan baru kita mulai mengajar, jangan langsung buka buku. Para ustazah itu bisa begitu. Pelajaran apa? Pelajaran tafsir apa kitabnya? Langsung baca tafsirnya hamdalah dulu dibaca. Suatu perbuatan yang lebar yang ada keutamaannya dari mulai dengan hamdalah bahwa apa maka orang itu akan putus kalau Allah kepadanya. Itu mungkin buat kita kalau hamdalah kan terakhir biasanya kata gitu. Hamdalah kita baca di awal dan di akhir. Ini hadisnya. Orang khutbah di awal baca hamdalah, akhir dan di akhir dan baca alhamdulillah.
Wa fi riwayatin bihamdillah. Wa fi riwayatin bilhamdi bahwa apa? Ada yang baca bilhamdillah. Berarti bihamdillah. Ada yang baca bilhamdi bahwa apa? Maka sama dengan tadi, yaitu putus rahmat Allah padanya. Wa fi riwayatin bilhamdillah wa azam. Ini kalau dalam bahasa arti harfiah, azam itu apa itu? Orang yang kena penyakit lepra, ya, penyakit apapun kita mungkin mau deketin, hanya satu. Kalau lepra kita kayak takut apa? Menular. Padahal menular tidaknya kehendak Allah. Ini karena orang lepra datang ke rumah kita, langsung kita tutup pintu. Takut ketularan. Hormati sebagai tamu Allah, tamu kita. Kasih mereka minum, kasih mereka makan. Di piringnya ada rumah kita. Kalau kita tumpai temannya menular tadi itu gampang. Piring satu, gelas satu, kita buang kecil. Di bentuk pahala kita menghormati tamu yang kena lepra. Ini yang mungkin kita belum bisa kata ketularan masalah. Kan ada ayat Al-Quran ya. Lain sama haraj. Orang sakit nggak ada hal makan sama-sama kita. Ini begitu ada orang yang kena penyakitnya menular langsung nggak mau makan sama-sama orang ini. Boleh jadi mungkin saya balik sekarang yang kena penyakit juga begitu mestinya jangan terlampau gampang deketin orang yang sehat. Kira-kira begitu ya. Nah kita yang sehat jangan terlampau menjauhkan orang yang kena penyakit. Gak ada halangan sama-sama kita. Orang dia harajun, orang pincang bersama kita gak ada halangan. Banyak orang ketika makan sama orang ini fisiknya kalau satu saya nggak mau makan sama orang itu. Kenapa? Karena orang sempurna fisiknya. Bagi Allah bukan itu yang dilihat. Harga kita di mata Allah bukan karena fisik kita. Apa kita? Takwa itu pada Allah. Ini hadisnya. Karena hadis yang kedua, yang sering kita baca yang kedua ini. Kalau ada yang tiba, bismillahi fahuwa akbar. Satu perbuatan yang baik dan dengan bismillah maka akbar. Putus rahmat Allah. Ini berarti apa? Bacalah dua-duanya. Baca bismillah, baca hamdalah. Perbuatan yang baik mulai dengan bismillah, basmalah dan hamdalah. Tampak dua ini bahwa akbar maka akan putus rahmat Allah kepada kita. Alhamdulillah. Para ibu sekalian, para ustazah, saya nggak baca langsung langsung lihat di sini. Fayustahabul bid'ah bilhamdulillah dikul musannifin. Disunahkan baca hamdalah bagi tiap-tiap pengarang kita. Kita musannif, pengarang kita baca hamdalah itu. Ya, hamdalah dulu baru kita mulai apa yang akan kita tulis. Yang kedua, wadarisi yang belajar sebelum belajar baca bismillah, baca alhamdulillah. Wa mudarrisi ketiga siapa? Guru, demikian juga baca basmalah, baca hamdalah. Keempat, khatibin, orang yang khatib, orang yang pidato, khatib pidato. Kita pidato, kita baca basmalah dan baca hamdalah. Wa khatibin minna, melamar. Kan biasa kalau orang melamar kan ada sambutannya ya, juga tetap basmalah dan hamdalah dibaca. Wa baina yadai sayyidul muhimmati, dan semua perkara-perkara yang penting supaya dimulai dengan basmalah dan hamdalah. Qala Syafi'i rahimahullah, habu ayyaqaddimal mar'u bayna hibbatihi amdin talabah. Paling aku sukai bahwa seorang mendahului ketika pidato dan tiap perkara yang ia tuntut hamid Allah, puji Allah, wasana alaihi, puji Allah kepadanya,
wassalatu ala rasulillah. Di sini para ibu sekalian, ketika kita pada waktu mau ceramah, mau khutbah, baca bismillah, baca hamdalah, salawat kepada Nabi, baru kita mulai yang lainnya. Kalau untuk sekarang ada orang baca doa, langsung Rabbana atina fid dunya hasanah, yang aja sudah. Dia aja sudah mu'allaq, terkatung-katung antara langit dan bumi. Kalau terima doa tersebut karena kagak dimulai dengan basmalah, hamdan, dan salawat kepada Rasul. Mudah-mudahan para ibu ada manfaat pengajian kita hari ini. Waktu berikutnya kita sambung pada bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan memberikan pada kita sehat dan panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.